عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت الأنبياء والمرسلين والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخصوص والإمام الحبيب محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى، وإلى الشيخ أبو سعد الحنبلي رحمه الله تعالى. شيخ الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله، كل نعمة من الله ما شاء الله، الخير كله بيد الله ما شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى به syahdan. Rukun tayamum itu 5 perkara. Pertama, memindahkan debu kepada anggota tayamum, yaitu muka dan dua tangan. Anggota tayamum cuma muka dan tangan. Kan kita muka tangan seperti itu, Hanafi muka dan tangan. Yang kedua berniat yakni istibahah sholat, yakni berniat mengharuskan sembahyang fardu atau barang sebagainya, seperti diniatkan nawaitu istibahah sholat bil mafruḍah, sengaja aku bertayamum karena mengharuskan sembahyang. Karena sembahyang tidak boleh dilaksanakan oleh orang yang tidak berwudu, haram. Orang tidak berwudu sembahyang haram. Mengerjakan sesuatu yang menyebut susunan syariat. La sholat ala wudu tidak boleh sembahyang karena tidak. Sama dengan dari kalau bukan sholat yang boleh. Walaupun kita demo, tertunggu, kata cara sembahyang, cara sujud macam mana? Dari kita dalam apa? Berkata, aku berfirman itu ada itu cara macam kira-kira berlaku suami itu ya kan? Untuk usaha sebelum itu. Jadi yang diinginkan istibahah sholat, mengerjakan sesuatu yang membolehkan sembahyang. Kalau coba bertayamum, kecuali dengan tayamum. Jadi tayamum bukan mengangkat hadas, berbawa setiap orang. Kalau berwudu, bawa besar, menghilangkan hadas, mengangkatkan hadas. Ya boleh selesai. Tapi kalau tayamum, ini cuma tak perlu cuma istibahah sholat, mengerjakan sesuatu yang mengharuskan lain lagi orang yang tadi semalam waktu itu kisah kedua keadaan air dan keindahan, dan wajib dipesertakan niat wudu daripada permulaan memindahkan debu itu hingga kekal kepada penuh kepala. Di berbeda dengan wudu. Kalau wudu kita mengambil air belum berniat lagi. Masa air kita buka berbeda. Kalau tayamum masa letak tangan di atas debu, masa debu. Semua wajib dikekalkan sampai
Boleh dibentak. Kalau hubungan masalahnya itu sebentar berbeza sih. Dan jika orang yang berniat mengharuskan fardu dan sunnah, ini secara harus kedua-duanya. Dia berniat bagaimana? Dia kata aku ini bertayamum supaya harus belajar mengerjakan yang fardu-fardu dan yang sunnah-sunnah berdoa. Kalau dia kata bertayamum, aku menjelaskan yang sunnah-sunnah saja, tak boleh digunakan untuk berniat. Dan jika berniat mengharuskan sembahyang fardu dua, maka harus sembahyang fardu ini dan beberapa sembahyang sunnah. Kalau berniat untuk yang fardu, yang sunnah pun masih menggunakan pilihan kemudian ini perlu bersama di sini masuk. Nah, perlu kecil besar. Dan jika yang berniat mengharuskan sembahyang sunnah dua, atau tayamumnya boleh sembahyang sunnah dua, atau berniat mengharuskan mutlak sembahyang mutlak dua, maka itu harus sembahyang sunnah dan lain sebagainya. Tiada harus sembahyang. Ini dia kata sembahyang doa. Kalau dalam pokok sembahyang wajib, kalau ini tidak ada. Karena itu tayamumnya tidak menjadi power macam namanya wudu dia mutlak sembahyang. Dan kata Syekh Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, "Al-hasil anna niyat al-fardhi tubi'u al-jami' wa niyat an-nafli aw salat al-janazati aw khutbah al-jum'ati tubi'u ma 'ala al-fardhi al-'aini wa niyat syai'in mimma 'ala as-salati la tubi'uha wa tubi'u ma 'ala." Ini disebut. Maka yang hasil daripada niat tayamum itu bahwa berniat tayamum atas sembahyang fardu itu yaitu mengharuskan sekali. Kalau kata berniat bertayamum untuk sembahyang fardu semuanya boleh. Semua boleh, membaca Quran boleh, membaca Quran boleh. Kalau dia bertayamum niat membaca Quran saja, sembahyang boleh. Padahal pekerjaannya sama, berbeza, ya. Jadi perlu untuk apa? Perlu untuk apa? Yang fardu sembahyang, semua. Dan bahwa berniat pada sembahyang sunnah atau berniat pada sembahyang dua atau berniat pada sembahyang jenazah atau berniat dengan membaca khutbah Jumat, yaitu mengharuskan sekalian yang lain daripada yang fardu. Yang fardu lain tak boleh. Yang fardu sembahyang boleh. Ini untuk jenazah. Jenazah boleh, khutbah Jumat boleh, itu sembahyang Jumat. Cuma kalau khatib Jumat, dia bertemu khatib yang telah imam, kalau hari Jumat bertemu dengan sembahyang. Karena khutbah makan makan dua khutbah macam ganti dua kata dua makan untuk dua khutbah itu untuk dua makan dan kalau berniat mengharuskan sesuatu yang lain daripada sembahyang itu seperti berniat mengharuskan sujud tilawah misalnya wajib untuk berniat dengan sujud tilawah atau berniat mengharuskan niat sholat pegang Quran atau berniat mengharuskan membaca Al-Quran karena dia junub orang ini junub maka yang kadang-kadang junub boleh diganti dengan tayamum. Ini tayamum bukan ganti daripada wudu saja, dia berganti daripada mandi wajib. Maka itu zaman dulu sahabat dia tak tahu. Belum boleh dalam masa lihat Allah awal saya apa Nabi itu tak tahu ini cukup dengan ganti mandi difahami dengan Quran mandi semua orang yang
itu berganti menggunakan dua. Dan sekuat air ya, dia menggunakan itu baik. Sebenarnya subuh, nah, waktu akhir. Atau boleh mengharuskan bermusaf atau boleh mengharuskan membaca Quran. Maksudnya bagi kalian dia harus membaca Quran atau barang sebagainya. Yang bagusnya berbeda bagus. Kalau yang ada di seluruh dunia, maka yang mengharuskan sekalian yang lain daripada sebaliknya. Yang ketiga, walaupun tanya menyapu muka dan wajib meratakan dan itu pada sekalian mukanya dan sungguh-sungguh menyampaikan begitu pada tempat yang dihadapkan hidupnya karena kebanyakan manusia lupa iman bagian hadapan itu. Yang kapan menyapu kedua tangannya itu hingga kedua sikunya adalah hati-hati. Karena kita pergerakan. Yang kelima, adapun syarat tayammum itu yaitu 10 perkara. Pertama, debu tanah atau debu dan pasir yang kesat. Dan pasir dan kesat. Kalau anak ibu apa-apa di tanah, ada bawa di tanah, debu, pasir, batu, apa-apa di tanah. Itu begitu bikin usaha, berkali. Kedua, bahwa ada begitu suci mensucikan, maksudnya usaha suci dan begitu. Yang ketiga, bahwa jangan ada begitu telah dipakai tayammum atau menyucikan najis. Keempat, bahwa jangan mencampuri akan begitu oleh sesuatu yang lain daripada begitu, seperti tepung atau kapur atau barang sebagainya. Unsur tanah bukan kapur kan unsur tanah kita satu unsur tanah. Kelima, bahwa masyarakat akan memindahkan begitu kepada muka dan kepada kedua tangannya. Maka jika menimbangkan begitu oleh angin, maka sampai yang ke muka atau ke tangan, maka lalu disatukan akan begitu ke muka dan umum. Ini saya tidak memadai satu. Jarang macam ni belah buka debut ubah sudah dia tidak tahu debut kubangan tak mana kalau debut kubangan dengan kita lagi berburu jauh kalau bertemu kita bertanya kita berhubung pada semua kita apa yang butuh jadi kemudian kita rasa jatuh kepada kita yang butuh kita rasa para kuasa manapun lalu karena bahwa menyapu akan bukan itu dengan kedua tangan itu dengan 2 kali palu. Dia tangan, efeknya kan dulu sebentar. Lalu pada depan dulu ketinggian, untuk sama tahu sini dan itu jangan lagi situ pindah semua. Ada yang mustahmal, macam air musim. Kalau kita dicinta, kalau itu apa ni? Kita ambil musim-musim. Kalau dia mungkin, ini kita bersama, sama-sama. Dia sampai tadi buka beda, kan? Dari syarat terus habis itu, kan? Baru 11 kita ini.
Yang ketujuh, bahwa anak tayammum itu kemudian daripada bersuci daripada najis yang pada badannya. Yang kedelapan, bahwa anak tayammum itu kemudian daripada mengetahui kiblat dan jikalau dari istihad sekalipun. Jadi sebelum kita memastikan kiblat di mana. Orang dalam perjalanan hari gelap maupun hari malam, hari bulan itu istihad itu dimana kiblat. Sekarang ada kompas apapun, kita deh kompas ada apa ada, mungkin kita ambil bintang ada atau apa, masing-masing boleh beristirahat. Ternyata ada 4 orang yang bermusafir, seorang kata aku bukan umum, seorang kata aku umum, seorang kata aku umum, seorang kata aku umum, boleh semua, sah semua. Asal dia beristirahat, bukan main-main. Dia buat boleh pelan-pelan. Kan tadi kita keluar berbadan menjadi bulu-bulu saya semua itu sah semuanya. Cuma tak boleh semuanya dua. Cuma kalau mau sini sah semuanya. Semua karena itu mazhab yang 4 kalau tidak masih saya sudah beristirahat. Kalau yang tak mau beristirahat, itu apa? Itu tarik. Jadi sebelum bertanya pastikan doa. Ada pendekri yang berhubung dengan pantai laut kaya itu adalah permulaan safar itu keluar daripada negeri dan apa dalam perjalanan ini kita tahu. Dan naik yang dalam bahtera serta berlayar bahtera itu yang tiada bentuknya sampah, bahtera yang tiada bentuknya sampah, dia ada bahtera kapal besar. Karena kita menghampat ke selatan digunakan kaum dalam bukan ini bukan kapal besar dan hampat ke ketiga digunakan sama untuk berusaha kecuali yang membawa yang usaha itu dan apa tidak dia pakai kalau kan apa-apa gitu. Jadi yang untuk berusaha itu apa-apa saja. Nah, kalau betul-betul ada serta berlayar maka itu yang dianggap bagi kesamaan mantra itu sampah dia saja, dapat itu satu saja, atau serta berlayar sampah yang akhir sekali daripada mantra yang bagi kesamaan. Artinya kapal yang dia saja sendiri yang tidak ada masalah, tidak ada bergerak, tidak ada bergerak kalau dia sampai bersama. Tapi kalau sampahnya bahtera yang besar, ada sampan sampai dikira sampan akhir sampai dia baru dikira sebagai satu lagi. Kalau ada 5 sampan, kalau sampai dia mana 2 sampan itu masih ada di Jawa, ada di sini sampai apa itu belum dikira bayar, itu selesai urusan waktu. Inilah hukum negeri yang tiada berkotak. Dan ada pihak tepi laut. Kalau ada kota, orang bilang ketika sungai sesuai golok saja, semasa kasih. Ini sebenarnya tafsir saja. Ada beberapa ulama yang mengatakan ada pendekri yang berkota pada pihak laut itu, maka permulaan sahabatnya itu yaitu melalui kota itu 2 orang. Dan sebagian laut kita ini lepas sudah melayar. Demikianlah disebut oleh Syekh Ma'ajar dan muwafaqah oleh Syekh ini rahimahullah. Asalnya kalau boleh kita
Ada yang bersambung dengan yang kita baca sebulan lebih awal membuat syahadat perhinggaan safar itu bisa kita bagi, perhinggaan safar itu seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di dalam Ihya Ulumuddin dengan 3 perkara. Pertama, dengan sampai kepada tempat yang disyaratkan keluar daripadanya bagi orang yang musafir dahulu itu pada bukti yang dikatakan yang mungkin di dalamnya itu. Maksudnya yang mana sampai itu sampai ke dalam kota yang dulu tidak keluar dari kota yang musafir. Ini sampai ke kota rumah sudah sama. Ambil catatan jamaah. Kalau masih di luar kotanya, di luar padanya masih lagi Nabi kita sendiri sama dulu kalau sampai malam di luar kota Madinah. Karena kita tak sampai malam kan kita berbicara sudah belum urusan di sekolah di Madinah dan malam itu kita tahu semua kata hubungan di sekolah kembali dalam waktu kita berdapat. Kita bermungkin untuk disebut tidak seorang urusan memberitahu bahwa hubungan akan sampai pada musuh sebagai tempat. Jangan balik rumah ke malam begitu, tak begitu dan di zaman dulu karena hemat dan kita beritahu istri kita selalu jodoh lagi beritahu sehingga abang akan sampai nanti berdoa. Itu sampai berdoa kemudian siapa dia namanya kan tujuan mereka tadi kita bersabda hatta tasta'idal muhibatu wa tasta'idda al-muhibatu wa tasta'idda al-muhibatu sehingga memakai pisau cukur perempuan yang lama dengan suami dan bersiap-siap perempuan yang tak bersikap kamu. Masa pemberitahuan dan malam kita beritahu besok soal yang sampai rumah untuk bersih diri mandi pada bola dan cuci rumah. Nah, itu cara kehilangan sama juga ada pun kan. Dan sekarang apalagi balik kedua mulai awal tidak boleh sadar benar budaya terkait dengan manusia. Baik. Yang kedua, dengan pengertian dia akan mungkin 3 hari atau lebih daripada satu tempat sama ada dia di Libya atau di Padang atau kalau orang terdapat ke Kuala Lumpur, dia akan duduk di Kuala Lumpur 4 hari sampai terus sebagai seorang yang di Abu Dhabi dia mesti 4 hari selain daripada hari masuk dan selain daripada hari keluar. Artinya orang sampai di Kuala Lumpur habis akhirnya hari ini sampai di Kuala Lumpur. Dengan berniat berdiam di Kuala Lumpur Senin, Selasa, Rabu. Kalau kami sebenarnya selama dulu kalau dia berniat 4 hari di Kuala Lumpur, Jumat lagi sampai itu sebelum pihak. Yang ketiga, apabila dia berhenti pada tempat yang satu 3 hari, yang lain daripada hari masuk itu, maka tiada harus dia memasarkan sebaliknya pada hari kemudian daripada 3 hari itu pada tempat pada itu. Kalau jadi berbicara dan jika tiada yang berani mungkin pada tempat itu sekalipun, hanya mungkin pun kalau lebih pada 3 hari tak boleh. Apa ini?
awal-awalnya tidak dimahami, jangan sampai terjadi. Dan kalau berhenti seseorang di dalam negeri dengan batin bahwa dia berjalan daripadanya manakala hasil ajarnya yang diharapkan pada tiap waktu, maka harus dia melaksanakan sembahyang itu. Dan jika lanjut masa berhenti itu sekalipun atas kaul yang pertama Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia punya di Quran satu bunga yang diurus. Karena permin apa diurus duduk di Quran. Dikatakan siapa yang boleh, siap sapi boleh, sapi kasih lagi. 2 hari boleh siap, 3 hari boleh siap. Dia tak ada niat nak duduk sini. Dia kaitkan duduk dengan hajat dia itu. Permin di mana? 2 hari boleh siap. 2 hari. Saya tak tahu apa-apa di pencari tak ada apa-apa dagang dan di mana ni siap dia bukan berdaya dulu aku siap yang ini betul-betul tak menang boleh zaman masa itulah saya dia tak ada berdaya dulu tapi terpaksa oleh yang terkenal. Bagi orang yang buat jamak berbadan terkaitkan dengan sesuatu kerja, tapi betul-betul proses. Kalau Allah tahu siapa yang jujur dan siapa yang menipu berawal, ya kan? Jadi yang dimuhtamat oleh Imam Al-Ghazali itu dia walaupun banyak hal sekali. Tetapi yang dimuhtamatkan oleh Imam An-Nawawi dalam harus dia mengkasar sembahyang itu hingga 18 hari yang lain daripada hari masuknya dan hari itu. Ada pendapat Imam Nawawi kata boleh ada yang lebih berapa 18 hari. Cuma dia pasal jamaahnya seperti itu. Di dalam mata Minhaj harus dia memasarkan sembahyangnya hingga 18 hari yang lain dari hari masuknya dan keluar ini. Karena ini mengikuti mazhab anak hidup di sana maka karena tidak pasal saja yang itu ala ulama yang pasti ala ini. Tapi alat penyelesaian masalah ini kita alat untuk mudah-mudahan masalah ini. Kata Syekh Ali Shibran Al-Nisi rahimahullah dalam masyarakat wa qiyasu ma marra fi safar al-bahri anna man bis-safinati yataraffasu ila irsa'iha bis-sahil illa yakun laha zawatun wa ila farat zawatiha akhiran in kana laha zawatun حيث أتى محل الإقامة في أرض البلاد بخلاف ما لو أتى في كله فينقطع ترخصه بمعاداته أول عمران بلده على ما مر عن الناس مكان المشرك. Ini cukup susah masalah itu masalah safar laut. Tadi yang orang yang negerinya itu kalau dia kapai itu kan dan sama dengan tempat tinggalnya, tapi kapal ini belum bertabung lagi, belum pakai mereka. Saur kita tidak boleh, itu sama sekali. Kalau dilakukan saur itu kita sebagai apa masalah. Ada orang dah lalu punya saur. Kalau kata insiden itu ada. Yang ini pula akan segera membawa kita. Dan kias barang yang terlalu dalam safar laut bahwa safar laut. Nanti kita berapa bulan dan bulan kapan ya sampai ya kan rumah kita tak ada rumah kita sini. Berapa lagi kita balik ke buka. Ada rumah kita dalam kami. Orang tadi boleh berdoa untuk menjadi sebuah sampai itu
kias ya. Walaupun tidak berbenturan dengan negeri, tapi masa itu dia tak mampu dengan negeri itu. Macam apa yang belum pakai untuk ini belum sampai, kita dikira masih musafir. Kalau bukti hari itu sempurna, kita kalau juga dapat lagi sampai kita kira masih musafir. Walaupun memang tidak lintah ya. Dan kias barang yang telah lalu di dalam safar laut bahwa orang yang di dalam bahtera itu dimudahkan dalam memasarkan sembahyang itu hingga berlabuh dia pada dekat pantai yang itu sampai dia betul-betul itu melakukan dia sahur. Kalau tak ada dia itu seminggu lalu masih kiu, tak ada pelabuhan ini. Masih dia mengumpat kapal mana? Enggak bisa jaga. Jadi kita tunggu kapal itu bongkar aparatnya 2 hari tunggu sampai umar dalam 2 hari. Dia bukan duduk di situ, dia tidak sama. Jika dia ada berkesamaan, berapa yang dia sama kesamaan kita. Kalau tak ada berkesamaan. Kalau ada berkesamaan, walaupun berlalu jauh, apa yang ditunggu ini sangat kecil, begitu ramai. Dan hingga bercerai zaman bakal itu daripadanya pada akhir sekali. Jika ada sampai itu secara terdatang, dia akan tempat mungkinnya pada yang lintang lalu, maksudnya berbetulan dengan ini. Bersalah jika datang dia pada bujur laut, membujurnya. Maka putuslah kemudahan masyarakat sembahyang itu dengan melalui permulaan tempat yang dibiayai orang itu kiasan yang dibiayai. Ini atas kias yang lalu daripada Syekh Ibnu Katsir rahimahullah yang diangkat oleh syarah yakni diangkat oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Susah. Kemudian al-Rasul al-Jamaah bagi masalah ini cara menjawab tadi bisa itu cara. Baik, di sini ada satu soalan satu. Bolehkah diterangkan mengenai fadilah orang yang menghafal Quran yang akan dapat memberi syafaat kepada 10 orang ahli Quran untuk orang yang hafal Quran akan memberi syafaat kepada 10 orang kepada keluarganya dan ibu bapaknya akan dibuatkan mahkota istimewa karena mampu dia mendidik anaknya sebelum hafal. Di Malaysia banyak sholat Jumat dilakukan masjid IPI atau kolej yang mana tiada penduduk yang belum masih sedang Jumat. Yang kedua, masjid yang tidak diikuti rumah-rumah yang di sebelah barat tetapi sebelah timur kosong tiada rumahan. Jadi masjid di luar dengan rumah. Ya begini, sembahyang Jumat itu dilaksanakan di qaryah. Di qaryah itu suatu kampung yang penduduknya lebih dari 40 orang, yang mereka itu biasanya berdiam di kampung, tidak berpindah-pindah secara lama ke kampung yang lain. Ada mudah yang Nabi itu biasa berpindah di haji, maksudnya bukan berpindah lama-lama, tapi mereka duduk sebagai musafir, memang duduk sempurna, kadang-kadang ada aktivitas itu bisa. Jadi di kampung itu yang membutuhkan sembahyang Jumat. Kalau dia IPI ini selama kan, kalau musim cukup ada, maka ini tidak wajib bila apa
tidak boleh dilaksanakan Jumat di dalam atas mazhab Syafi'i. Hanafi boleh. Jadi macam pada terjadi waktu sholat tidak akan yang boleh. Karena ada tempat bilang kami tempat ini boleh sholat. Kenapa boleh sholat? Kalau tak dibuat masjid di situ, dengan tumpang orang Korea, orang Korea ada orang Korea apa orang, semuanya muslimkan aku boleh sana. Pada tempat tempat khusus saja, cuma bila ada bukan mereka muslim, bukan dia wajib supaya cuma apakah negara pergi ke tempat lain, kampung lain, kalau pergi ke kampung, mesti tak culik lah, orang sana. Banyak sedang masalah kita masalah Syafi'i jelas akhirnya Allah Sultan menunjukkan memfatwakan kata boleh buat posisi ini karena mengikuti mazhab. Kalau Syafi'i kita mesti diqayyad dan syarat melaksanakan Jumat itu bukan mesti di masjid, di asrama, di surau. Banyak yang mencari kalian tidak perlu masjid, nah buat sekolah kalian ini kan kalian itu ada masjid yang boleh sebagai Jumat, tapi dengan izin dari kuasa ulama, ya kan? Jumat boleh dibuat di mana di surau-surau tak surau, tapi sembahyang Jumat dari kita yang ada kekuasaan majelis ulama yang akan dibenarkan semua untuk dilaksanakan sembahyang Jumat supaya mencabar kepada yang baik. Jadi sembahyang Jumat tidak mesti dikerjakan di masjid dan setiap masjid tidak mesti dikerjakan sembahyang Jumat. Masjid kepada sembahyang Jumat itu dipanggil masjid jami. Masjid yang tak sembahyang Jumat namanya masjid baru. Kan masjid jami itu berperkataan Jumat. Masjid jami kan masjid yang di sana orang sembahyang Jumat. Macam di Pulau Pinang, dalam masjid kapitan ini ada masjid apa? Nah itu dari dekat kita di Sumbawa. Ada masjid. Ya beda. Minggu ini masih tentang minggu ini masih dulu kan atau lain. Kalau lain itu dua. Ya, itu ada. Jadi gini minggu ini masih ini, memang masih boleh. Dia bukan mesti sembahyang Jumat dan bukan mesti sembahyang Jumat di dalam masjid. Yang ini orang luar masjid. Kita sebenarnya lagi jaga, tapi macam surau, tapi boleh juga sebenarnya pada masyarakat tertentu dan masyarakat yang dekat dengan pusat latihan polis dan polis dekat polis kamu. Tapi kalau polis dia semua minggu, lumayan. Saya mengatakan seminggu aja orang-orangnya, lumayan. Maka Sultan mengizinkan dengan terkeluar pada mazhab. Kita tahu kalau mazhab kita Syafi'i mengatakan karena ketika itu aku tak ada jalan yang sama. Karena aku tidak membahas apa semua itu cara mazhab kita Syafi'i. Kalau cara Hanafi macam ini ada doa ada tidak tahu masih kecil ada 20 orang ya, sebenarnya dia bersama perempuan, berarti jadi banyak masjid awal, banyak sebenarnya kita syariah ini dia masjid dia suka sambung ada masjid untuk dan banyak ini kumpulan kecil-kecil tak menambahkan satu kelompok yang ini kita kan mesti orang kampung dan sebagainya, itu menjadi. Jadi yang ini
boleh ikut mazhab. Tapi kalau kita tahu, jadi kenapa mufti dilakukan dalam sopan, kita masyarakat tertaruh dengan pembagian itu yang berbeda. Sekarang kan ini dan mengucapkan semuanya, karena dia dari itu dengan mazhab Syafi'i, orang yang beragam itu masa dulu, jadi kita baca ini atas mazhab Syafi'i, dan itu kan berbeda. Kalau mazhab bangsa, dia itu mazhab bangsa. Biar kita sadar ini diberikan kepada daripada terbuat itu oleh khusus kita menerima kesian dia yang benar dia ini kita menerima ini boleh atas kalau mazhab Syafi'i kalau masjid ini ada masjid lain juga di sini kalau berdoa kita puasa Jumat juga dia kira orang belum takbir yang besar. Dulu pernah dibaca waktu Qadhi Indonesia dia masih pahamnya alam salah juga. Dia jaga bagi orang ini Allah takbirman bawa dan berat dan umur tidak pakai besar orang sisa. Dia kira dia orang belum takbir. Ada besar hati berapa yang terkeluar. Kalau tidak ini bayang kalau mesti berdekatan itu harus sampai masuk kepada hal khusus dalam mazhab. Bila berdekatan dua muslim, ya, yang cukup syarat yang belum takbir usawinya yang belum muslim. Dan orang tulis mereka ada macam salah itu ada jalan kehidupan. Dia jalan tertib untuk tahu mazhab. Sekarang ini kita masalah gaulan sedikit, tapi kita nak tahu itu bukan mazhab, bukan mazhab. Ada pun masjid yang ada sebelah kiri saja ada rumah, sebelah kanan ada masalah. Sebelah kiri saja masih beberapa. Ini biasanya ada kali orang makruh sekiranya antara dua rumah itu berselang terlalu lama menutup perjalanan ada. Memang dia makruh, tapi boleh. Macam tadi kan berwudu, kita berwudu bersih muka, kita terlalu. Berwudu, sengaja mereka bersama beli kita bersih orang. Memang makruh, karena tidak menggunakan. Walaupun kita menggunakan makruh, tidak berpahala lagi. Orang yang mau kita kasih dia uang kalau jangan kita nak orang tua kita tak tahu bayar dulu ni bayar orang tua ada serapah kan dulu kita telefon kita telefon dia yang penting tu bila sampai berapa kali orang dia kata nomor 9,000 kalau lagi kan ada yang sesuatu teman anak datang ke rumah orang sibuk orang gak ada apa cuma awal ada paham dengan sistem dalam pemahaman konkret dalam kehidupan bukan kita cakap uang betul dalam sibuk dalam rumah jadi jangan kita pun kita baru dalam cepat-cepat ini mahal rakyat dia dulu. Pernah terjadi kalau dia tak paham dengan anak dia aku sibuk dengan terberi kata anak di platform jadi kerja juga Tuhan aku dia paham dengan anak dia juga dan sistem dalam benar-benar berlaku yang butuh sudah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau sedang lakukan memang dalam waktu terdekat ini saya sangat memerlukan keberanian bersama untuk menerima pelajaran putri sebenarnya. Sekarang sebetulnya putri terbuka di asrama ini dengan untuk menempatkan pelajar putri. Banyak permintaan tapi saya tak boleh tanya karena hanya ada perempuan yang lebih banyak sekolah jadi banyak permintaan. Jadi saya pun berusaha mencari dana untuk membangun asrama yang menasabah untuk dihuni oleh pelajar-pelajar. Kalau soalnya tidak selesai, terus untuk keluarga akan menunggu sekarang alhamdulillah 99% selesai. Soalnya muslimat, sekarang sholat belum saya dahulukan membangunkan muslimat. Jadi diharapkan bantuan dan teman-teman perempuan apakah dari daerah sendiri atau dalam cahaya kawan-kawan membangun semua tersebut lebih jauh sejak. Terima kasih. Dan insyaAllah pada 13 April kita akan meletakkan batu asas pembangunan asrama tersebut bersama dengan majelis ihtifal menyambut 10 tahun berhubungan dengan sekolah 2014. Dulu dibuka tahun 2004, sekarang 2014 dan 10 tahun. Itu saya sebagai tanda-tanda. Assalamualaikum. Alhamdulillah, juga terima kasih diucapkan kepada Syekh atas ingat dia untuk terus meneruskan ini kita secara sedikit. Kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT agar Allah memanjangkan dan usia umur kita, menambahkan kehangatan kepada beliau juga dan memberkati usia ini. Dan sebagai tambahan tadi, kita masih buka di kita punya wakaf di luar sana. Kalau tuan-tuan tidak terkawin, ambil buku wakaf dulu dan wakaf dulu dan kemudian boleh masuk ke dalam bank yang kita terdapat buku wakaf tersebut. Dan pengajian seterusnya nanti kita akan bawakan seperti biasa. Tuan-tuan boleh pergi ke website Facebook Masjid Al-Falah ataupun yang belum mendapatkan nombor telefon boleh ambil nombor telefon 012-2600-160 dan nanti akan masuk ke dalam grup untuk pengajian sedikit dan ada pengajian baru kita akan bawakan melalui telefon mungkin cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya malam ini melalui Syekh akan meneruskan pengajian kitab-kitab di pusat pengajian Balawi di UK Maghrib insyaAllah. Assalamualaikum.